warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Perkenalkan, nama saya Iza Tumiza Ramadhani dengan NIM 2014080033, Prodi Tadris IPA Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal dengan materi yang pertama yaitu fungsi trigonometri, yang kedua pendahuluan limit, yang ketiga teorema limit, yang keempat limit melibatkan fungsi, yang kelima limit-limit berhingga, tak berhingga, yang keenam kekontinuan fungsi, yang ketujuh dua persoalan dengan satu tema, yang kedelapan turunan, yang kesembilan aturan pencarian turunan, yang kesepuluh turunan sinus dan kosinus, yang ke-11 aturan rantai, yang ke-12 notasi Libris, dan yang ke-13 turunan tingkat tinggi, yang ke-14 diferensial implisit, yang ke-15 laju yang berkaitan, yang ke-16 maksimum dan minimum, yang ke-17 kemonotonan dan kecekungan, yang ke-18 maksimum dan minimum lokal, dan yang ke-19 teorema nilai rata-rata. Oke, itulah materi-materi yang akan saya bahas nanti. Happy watching! Oke, bab 2 yaitu fungsi dan limit. Materi yang pertama yaitu fungsi trigonometri, di mana soal yang pertama yaitu konversikan berikut ini ke dalam radian dalam bentuk V. Di mana dalam pembahasan soal ini kita harus mengingat bahwa 1 kali radian sama dengan 180, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Maka soal yang pertama yaitu 30 derajat sama dengan 30 derajat dikali pi 180 derajat. Nah, ketemukan yang harus kita ingat tadi. Maka dapatlah hasilnya pi per 6. Hasil 6 ini dihasilkan dari 180 dibagi 30 derajat. Maka dapatlah hasilnya pi per 6 radian. Next, soal yang selanjutnya yaitu 45 derajat sama dengan 45 derajat dikali pi per 180 derajat. Dapatlah hasilnya pi per 4 radian. Hasil 4 ini diperoleh dari 180 derajat dibagi 45 derajat, maka dapatlah 4. Dapatlah hasilnya pi per 4 radian. Oke, soal yang selanjutnya, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator. Di mana soal yang pertama tan pi per 4 sin pi per 6 per cos 10 pangkat 6. Di mana dapatlah hasilnya akar 3 per 3. Oke, soal yang selanjutnya, secant pi per 4 sama dengan 1 per cos pi, di mana 1 per cos pi itu sama dengan 1. Dapatlah hasilnya 1. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut. Materi yang kedua yaitu pendahuluan limit. Di mana soal yang pertama yaitu carilah limit berikut. Di mana limit x menuju 3, x dikurang 5. Maka kita turunkan kembali. Limit x menuju 3, x dikurang 5, maka x menuju 3 dikurang x menuju 5, maka dapatlah hasilnya min 2. Oke, next soal selanjutnya, di mana limit x menuju 1
sama dengan limit X menuju 1, X dikurang 1, X kuadrat ditambah X ditambah 1 per X kurang 1. Maka kita turunkan, dapatlah hasilnya limit X menuju 1, X kuadrat ditambah X ditambah 1, dapatlah hasilnya 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1, dapatlah hasilnya 3. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu teorema limit. Soal yang pertama yaitu gunakan teorema A untuk mencari tiap limit, berikan pembenaran tiap langkah dengan mengacu pada pernyataan bernomor. Di soal yang pertama yang kita bahas ini, kita akan menggunakan aturan nomor 4 pada teorema A. Di mana soalnya yaitu limit X menuju 1, 2X ditambah 1. Maka kita gunakan aturan yang nomor 4 tadi, yaitu limit X menuju 1, 2X ditambah limit X 1, 1. Maka dapatlah hasilnya 2, 1 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Didapat hasil 2 ini yaitu 2 dikali 1, dapatlah hasilnya 2. 2 ditambah 1, dapatlah hasilnya 3. Oke, soal yang selanjutnya, limit X menuju 3, 5X kuadrat dikurang 20 sama dengan limit 5X kuadrat dikurang limit 20. Dimana pada soal ini kita masih menggunakan aturan nomor 4 pada teorema A. Dimana limit X menuju 3, 5X kuadrat dikurang 20, limit X menuju 3, 5X kuadrat dikurang limit X menuju 3, 20. Maka hasil turunannya yaitu 5 dikali 3 kuadrat dikurang 20, dapatlah hasilnya 45 dikurang 20, hasilnya yaitu 25. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu limit melibatkan fungsi trigonometri, yang mana soal pertamanya yaitu hitunglah limit berikut. Limit X menuju 0, cos X per X ditambah 1 sama dengan cos dikali 0 per 0 ditambah 1, di mana cos dikali 0 sama dengan 1 dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 per 1, dapatlah hasilnya 1. Mudah kan? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, di mana limit X menuju 0, 1 dikurang cos 2X per X tan 2X. Maka kita tuliskan kembali soalnya, di mana limit X menuju 0, 2 sin kuadrat X per X ditambah 2X. Di mana limit X menuju 0, 2 sin X per X dikali limit X menuju 0 sin X per tan 2X. Maka dapatlah hasilnya 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. Dapatlah hasilnya 1. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu limit tak berhingga, limit-limit atau limit-limit tak hingga. Di mana di sini kita harus mengingat di mana limit X menuju tak hingga 1 per X kuadrat sama dengan 0. Sini sudah saya tuliskan. Oke, kita masuk ke soalnya. Limit X menuju tak hingga 2X kuadrat per 3X kuadrat ditambah 1. Kita tuliskan kembali soalnya.
limit X menuju tak hingga 2X kuadrat per 3X kuadrat ditambah 1, maka hasil turunannya yaitu limit X menuju tak hingga 2X kuadrat per X kuadrat 3 ditambah 1 per X kuadrat. Maka dapatlah hasilnya limit X menuju tak hingga 2X ditambah 1 per X kuadrat. Maka 2 per 3 ditambah 0 sama dengan 2 per 3. Dimana 2 sama dengan 2, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka dapatlah hasilnya 2 per 3. Oke, soal selanjutnya. Limit X menuju tak hingga X kuadrat per X ditambah 1, limit X menuju tak hingga X dikurang X ditambah 1. Dimana di sini X kita kali dengan X per X, 1 ditambah 1 per X. Dimana X per X per 1 ditambah 1X sama dengan tak hingga. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya. Kekontinuan fungsi. Dimana soal yang pertama fx sama dengan 3x x dikurang 4. Fx sama dengan 3x dikurang sama dengan x dikurang 3, X dikurang 4. Hasil turunannya X kurang 2, X kuadrat dikurang 3X dikurang 4X ditambah 2, dapatlah hasilnya X kuadrat dikurang 7X ditambah 12. Oke, soal yang selanjutnya. X sama dengan X kuadrat dikurang 9. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 9. 9X sama dengan X ditambah 3. Maka kita carilah F per 9X sama dengan Fx per 9X. X kuadrat dikurang 9 per X ditambah 3. Maka dapatlah turunannya F per 9X sama dengan 3X ditambah 3, X dikurang 3 per X tambah 3. Maka dapatlah hasilnya F 9X sama dengan 3X min 3. Oke, bab selanjutnya yaitu turunan. Di mana materi yang pertama yaitu 2 persoalan dengan 1 tema. Soal yang pertama yaitu tentukan gradien garis singgung kurva. Di mana Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat pada titik 2,4. Dimana kita mencari MXC-nya sama dengan limit H menuju 0 FC ditambah H dikurang FC per H. Maka limit H menuju 0 C ditambah H kuadrat dikurang C kuadrat per H. Maka limit H menuju 0 2CH ditambah H 2 per H sama dengan limit H menuju 0 H2C tambah H per H. Maka dapatlah hasilnya limit H menuju 0 2C ditambah H sama dengan 2C. Dimana kita dapat hasilnya Fx sama dengan X kuadrat, Fc-nya C kuadrat, Fc ditambah H-nya sama dengan C ditambah H kuadrat.
Oke, soal yang selanjutnya yaitu carilah kemiringan kurva Y sama dengan F. X sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Maka kita cari M tan, di mana limit H menuju 0, F2 ditambah H dikurang F2 per H, maka kita turunkan menjadi limit H menuju 0, 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat dikurang 4 per H. Maka limit H menuju 0, 4H ditambah H kuadrat per H, limit H menuju 0, H 4H 4 ditambah H per H, maka dapatlah hasilnya limit H menuju 0 4 per 4. 4 ditambah 0 sama dengan 4, maka dapatlah hasilnya 4. Oke, kita masuk soal materi yang selanjutnya, yaitu turunan. Di mana soal yang pertama, turunan nilai F aksen 3 dari Fx sama dengan 1 per X. F aksen 3 sama dengan limit H menuju 0, F3 ditambah H dikurang F3 per H, ke limit H menuju 0, 1 per 3H dikurang 1 per 3 per H, maka limit H menuju 0, 3 dikurang 3 ditambah H, 3 per 3, 3 ditambah H per H. Maka limit H menuju 0 dapatlah hasilnya min H. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentukan F aksen 3 dari Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. F3-nya sama dengan min 9 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 1. Oke, kita lanjut mencari F aksen 3-nya. Di mana limit H menuju 0, F3 ditambah H dikurang F kali 3 per H. Maka limit H menuju 0, min 3 ditambah H kuadrat ditambah 2, 3 ditambah H ditambah 2 dikurang min 1 per H. Maka limit H menuju 0 sama dengan min 9 ditambah 6H ditambah H kuadrat ditambah 6 ditambah 2H ditambah 3 per H. Maka limit H menuju 0, min 9 dikurang 6H dikurang H kuadrat ditambah 6 ditambah 2H ditambah 3 per H. Maka di sini kita coret 9, 6, 3 karena mereka bisa dibagi 3. Maka dapatlah hasil turunannya limit H menuju 0 min 4H dikurang H kuadrat per H sama dengan limit H menuju 0 H dikali min 4 dikurang H per H. Maka di sini H dibagi H habis, maka hasilnya yaitu min 4. Oke, materi selanjutnya aturan pencarian turunan, di mana soal yang pertama yaitu tentukan F aksen X untuk fungsi berikut, di mana Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4. F aksen X sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Maka dapatlah hasilnya 3x kuadrat ditambah 6x. Oke, soal yang selanjutnya Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5, 2x 2 dikali 4 dikurang x. Maka di sini kita tulis U-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 5.
aksennya 6x. F-nya sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x. F aksennya 8x pangkat 3 dikurang 1. Maka kita carilah F aksen X-nya, di mana U aksen dikali F ditambah U F aksen. Maka kita masukkanlah hasil dari ini ke dalamnya. Maka 6x dikali 8x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 3x kuadrat dikurang 5, 8x pangkat 3 dikurang 1, maka dapatlah hasilnya 12x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 24x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 40x pangkat 3 ditambah 5. Maka dapatlah hasilnya 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Oke, kita masuk soal materi selanjutnya, yaitu turunan sinus dan kosinus. Di mana soal yang pertama yaitu Y 2 sin X ditambah 3 cos X. Y dikurang 2 sin X ditambah 3 cos X. Maka dapatlah hasil Y aksennya 2 cos X dikurang 3 sin X. Nah, udah kan? Oke, soal selanjutnya Y sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Y sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Maka dapatlah hasilnya Y aksen sama dengan 2 sin X dikali cos X ditambah 2 cos X dikurang sin X. Maka dapatlah hasilnya 2 sin X dikurang cos X dikurang 2 sin X dikurang cos X sama dengan 0. Oke. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu bab yang selanjutnya yaitu bab 4, aplikasi turunan. Di mana materi yang pertamanya yaitu maksimum dan minimum. Soal pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dibagi 1 dengan min 4 dikurang 0. Dengan ujung selangnya sudah ditentukan, di mana X sama dengan 4, X sama dengan 0. Maka kita lanjut mencari titik stasionernya, di mana F aksen X sama dengan 0. 2X ditambah 4 sama dengan 0 dibagi 2. Maka kita turunkan X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Setelah kita mendapatkan hasil dari titik stasioner tadi, maka kita lanjut mencari titik singularnya, di mana pada soal ini tidak terdapat titik singularnya, di mana dapatlah hasil dari F min 4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 4, min 4 ditambah 4 sama dengan 16 dikurang 16 ditambah 4 sama dengan 4. 16 dikurang 16 sama hasilnya sama dengan 0, maka dapatlah hasilnya 4. Maka dapatlah hasil F0-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Di mana 0 kali 0 sama dengan 0, ditambah 4 kali 0 sama dengan 0 sama dengan 4. F min 2-nya yaitu min 2 kuadrat ditambah 4 min 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. 4 dikurang 8 min 4 tambah 4
dapatlah hasilnya 0. Maka F min 2 sama dengan 0 disebut dengan nilai minimum, sedangkan F min 4 atau F 0-nya sama dengan 4 disebut dengan nilai maksimum. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, di mana X sama dengan X kuadrat ditambah 3X sama dengan 1 dengan titik stasionernya sudah ditentukan, yaitu min 2, 1. Maka kita cari pertama ujung selangnya sudah ditentukan, X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Titik stasionernya yaitu X sama dengan 0, 2X ditambah 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 3/2. Min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 2 sama dengan min 2. Di mana 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 sama dengan 4. Di mana 1 dikali 1, 1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 4. Mana min 3/2-nya sama dengan min 3/2 dikali 2 ditambah 3 dikali min 3/2 sama dengan 9/4. Inilah hasilnya dari ini. Maka dapatlah hasil nilai maksimumnya 1 sama dengan 4 dan min 3/2 sama dengan min 9/4 adalah nilai minimumnya. 4 sama dengan nilai maksimum, min 9/4 nilai minimumnya. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Di mana soal yang pertama yaitu fx sama dengan 3x ditambah 3. Fx-nya sama dengan monoton naik, di mana f aksen x besar dari 0, 3 besar dari 0. Maka fx-nya naik untuk semua x pada min tak hingga, koma tak hingga. Oke, soal selanjutnya yaitu di mana fx sama dengan 3 pangkat 3, x pangkat 3 dikurang 1. Mana fx-nya monoton naik. F aksen x besar dari 0, 3x kuadrat besar dari 0. Maka fx-nya naik untuk semua x pada min tak hingga, koma tak hingga. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu maksimum dan minimum lokal. Di mana soal yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4. Maka kita carilah titik stasionernya terlebih dahulu, yaitu f aksen x sama dengan 0. Di mana 3x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. 3x dikurang 4 dengan x sama dengan 0, x sama dengan 4. Maka dapatlah kita cari, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari uji turunan pertama. Di mana x sama dengan 5, f aksen 5, 3 dikali 5 pangkat 2 dikurang 12 dikali 5. Di mana 3 dikali 5 pangkat 2 dapatlah hasilnya 75. 12 kali 5 hasilnya 60. 75 dikurang 60 dapatlah hasilnya 15. Maka F0-nya tercapai maksimum lokal. F4-nya juga tercapai minimum lokalnya. Maka kita cari uji turunan kedua di mana fx sama dengan 6x
kurang 12, F0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12, min 2 kecil dari 0 adalah nilai maksimum lokalnya, sedangkan F4-nya 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 12, besar dari 0 adalah minimum lokalnya. Oke, soal yang selanjutnya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x ditambah pi. Di mana langkah yang pertama kita harus mencari titik stasionernya. F aksen x sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. X ditambah 2. X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 12. X sama dengan 2. Maka dapatlah titik kritisnya min 2,2. F aksen X besar dari 0 pada min tak hingga, 2. F aksen X kecil dari 0 pada min 2 kali 2. F aksen X besar dari 0 pada 2, tak hingga. Maka Fx-nya dapatlah 6x, F min 2-nya sama dengan 6 dikali min 2, maka dapatlah hasilnya min 12. F2-nya sama dengan 6 dikali 2, maka dapatlah hasilnya 12. Maka dapatlah hasil minimum lokalnya X sama dengan 2, maksimum lokalnya pada X sama dengan min 12. Oke, kita lanjut. Materi yang selanjutnya yaitu aturan rantai. Di mana soal yang pertama yaitu Y sama dengan 1 ditambah X di pangkat 5. Kita tulis kembali soalnya. Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Maka kita carilah Y aksennya. 15 dikali 1 ditambah X pangkat 14 dikali DX 1 ditambah 3. Maka dapatlah hasilnya 5 dikali 1 ditambah X pangkat 14 dikali 1 sama dengan 15 dikali 1 ditambah X pangkat 14. Dan inilah hasilnya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Di mana Y sama dengan 7 ditambah X pangkat 5. Kita tuliskan kembali soalnya. Y sama dengan 7 ditambah X pangkat 5. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari aksennya. Di mana 5 dikali 7 ditambah X pangkat 4 dikali DX 7 ditambah X. Maka 5 dikali 7 ditambah X pangkat 4 dikali 1. Dapatlah hasilnya 5 dikali 7x pangkat 4. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Pada materi berikutnya, di mana notasi Leibniz. Soal yang pertama yaitu Y sama dengan 3x ditambah 2 dengan K1-nya 1 dan K2-nya 1,5. Kita andaikan Y sama dengan Fx sama dengan 3x ditambah 2, maka kita mencari delta X-nya X dikurang X1. F 1,5. Ini X2-nya tadi kan. Kita turunkan ke sini 1,5 dikurang F K1 X1-nya yaitu 1. Maka 1,5 ditambah 2 ini pada soal tadi dikurang
3, 1 ditambah 2, maka dapatlah hasilnya 6,5 dikurang 5, dapatlah hasilnya 1,5. Oke, kita lanjut soal berikutnya, di mana y x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, x1-nya adalah 0,0, x2-nya sama dengan 0,1, maka kita andaikan kembali y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Maka kita carilah delta x-nya, sama dengan x kuadrat sama dengan x1, sama dengan soal yang tadi. Pencariannya sama. Maka f sama dengan 0,1 dikurang f 0,0. Maka kita masukkan soalnya, di mana 3 0,1 pangkat 2 ditambah 2 0,1 ditambah 1 dikurang 3 0,0 pangkat 2 ditambah 2 0 pangkat 0 ditambah 1. Maka 3 0,01 ditambah 2 0,1 ditambah 1 dikurang 3 0 ditambah 2 0,0 ditambah 1, maka dapatlah hasilnya 0,03 ditambah 0,2 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 1,5 dikurang 1. 1,5 ini dikurang 1 sama dengan 0,5. Oke, materi yang selanjutnya yaitu turunan tingkat tinggi, di mana soal yang pertama yaitu y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 6x, di mana dy per dx-nya yaitu 3x kuadrat ditambah 6x, d kuadrat y per dx sama dengan 6x ditambah 6, maka d pangkat 3 per y dx pangkat 3, maka dapatlah hasilnya 6. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, di mana y sama dengan 5 sama dengan x pangkat 5 ditambah x ditambah pangkat 4, di mana dy per dx-nya adalah 20x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3, di mana d kuadrat x per dx kuadrat sama dengan 20x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat. D3 y per dx 3 pangkat 3 sama dengan 80x pangkat 3 ditambah 24, maka inilah hasil akhirnya. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya, materi yang berikutnya yaitu diferensial implisit, di mana soal yang pertama yaitu dy per dx. Jika 4y kuadrat dikurang sin y sama dengan x kuadrat, maka 8y per dx dikurang cos y dikali dy per dx, maka dapatlah hasilnya 2x. dy per dx 8y dikurang cos y sama dengan 2x. dy per dx sama dengan 2x per 8y dikurang cos y, maka inilah hasil akhirnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, di mana d kuadrat y per dx kuadrat jika 6x kuadrat dikurang 2y kuadrat ditambah 4, maka 12x dikurang 4y dy per dx-nya sama dengan 0. Maka 4 min y dy per dx sama dengan min 12x, di mana di sini kita bisa mencoretnya
Mana dy per dx 3x per y, dimana di sini 3x disebut dengan u, y-nya disebut dengan f. Maka d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan u aksen f dikurang f aksen u per f2, dimana kita masukkan nilai pada soal, yaitu 3y dikurang 1 dikali dy per dx dikali 3x per y kuadrat, dimana dapatlah hasilnya 2d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 3y dikurang 3x dikali 3x ditambah per y kuadrat, maka langkah ini tidak hanya berhenti di sini saja. Terus kita lanjut kita sederhanakan, kita kali x y per y, di mana 3y sama dikurang 9x kuadrat dikurang y per y kuadrat, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 3y dikurang 9x kuadrat per y3, maka inilah hasil akhirnya. Oke, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu laju yang berkaitan. Di mana soal yang pertama yaitu rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepatkah volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Maka di sini kita harus mencari F1-nya terlebih dahulu, di mana 5 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka dapatlah hasil F1-nya 27. F2-nya yaitu 5 pangkat 3 12 pangkat 3 sama dengan 1728. Maka dapatlah kecepatannya F2 per F1, di mana F2-nya tadi 1728 per F1. F1-nya dapat 27, maka 1728 per 27, maka dapatlah hasilnya 64 detik. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu air bocor keluar dari sebuah tangki berbentuk setengah bola berjari-jari 8 desimeter dengan laju 2 desimeter kubik per jam. Berapa cepat permukaan air pada saat tinggi H adalah 3 kaki dan volume setengah bola yang memiliki tinggi permukaan H adalah, kita cari F-nya yaitu Pi 4 pangkat 4 per H, maka 64 dikurang R kuadrat dr. F-nya F sama dengan Pi 4 kurang H 64 dikurang R kuadrat dr. F sama dengan Pi 64R dikurang 1 per 3 R pangkat 3 4 dikurang H. Maka F-nya sama dengan Pi 6 per 4 dikurang H dikurang 1 per 3 4 pangkat 3 dikurang 4 dikurang H pangkat 3. Maka F-nya Pi 6H dikurang 1 per 3 64 dikurang 6 4 dikurang 16H ditambah 4H kuadrat dikurang H kuadrat. Maka hasilnya F sama dengan 1 per 3 Pi dikurang min H3 ditambah 4H kuadrat ditambah 176H. Maka
hasil dari turunan-turunan di atas tadi, maka dapat kita cari DH per DT-nya, yaitu 6/173 per 6/173 D kubik per jam. Maka dapatlah ini hasil akhirnya. Sekian dari hasil penjelasan saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah soal-soal pembahasan dari 19 materi tadi. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.